Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Nursina Janati dari PGMI 5B, Institut Agama Islam Negeri Curug. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Sebelumnya, kakak ingin bertanya, adakah yang tahu negara apa saja yang ada di ASEAN? Iya, benar. Ada kurang lebih 10 negara yang ada di ASEAN. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial dengan tema karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Tujuan dari pembelajarannya yaitu untuk mengetahui karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kakak untuk berbagi ilmu kepada adik-adik semua. Memasuki materi yang pertama, yaitu letak geografis. Letak geografis adalah suatu letak lokasi dilihat dari bentuk fisik di sekitarnya, baik skala mikro maupun skala global. Batasan letak geografis Indonesia secara umum diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Bagian barat laut, wilayah Indonesia dibatasi dengan benua Asia. Bagian tenggara, wilayah Indonesia dibatasi dengan benua Australia. Bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Pengaruh letak geografis yang pertama adalah adanya iklim musim yang merupakan pengaruh dari Asia dan Australia. Yang kedua, aktivitas perdagangan. Hal ini tidak terlepas dari letak Indonesia sendiri yang terletak pada posisi silang, di mana letak ini merupakan jalur lintas internasional. Yang ketiga yaitu sosial budaya. Sosial budaya masyarakat yang beragam, hal ini tidak terlepas dari Kepulauan Indonesia yang letaknya berdekatan dengan benua Asia, sehingga dengan sendirinya menerima pengaruh dari benua tersebut. Yang keempat, keadaan alam. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang merupakan pertemuan 2 samudra besar, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan diapit daratan luas, yaitu benua Asia dan Australia. Hal itu menyebabkan pengaruh terhadap kondisi alam. Wilayah Indonesia beriklim laut, sehingga Indonesia banyak memperoleh pengaruh angin laut yang mendatangkan banyak hujan. Yang kelima, keadaan penduduk. Indonesia terletak antara negara-negara berkembang sehingga memiliki banyak rekaan dan mitra kerja yang sama. Indonesia banyak dipengaruhi kebudayaan asing, mulai dari bidang seni, bahasa, peradaban maupun agama. Kondisi geografis Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara ini juga memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikannya strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di antara 2 benua dan 2 samudra sekaligus, memiliki perairan yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan internasional. Kaitan kondisi geografis dengan kehidupan penduduk. Kaitan geografis dan manusia pada dasarnya memiliki hubungan timbal balik. Aktivitas penduduk yang terkait pada kondisi alam dapat diketahui dari corak kehidupan penduduknya, yaitu 1. Corak kehidupan di daerah pantai. Penduduk umumnya bekerja sebagai nelayan, penjual jasa wisata,
sektor perikanan dan perkebunan kelapa. Hal ini disebabkan kondisi tanah yang kurang baik jika dimanfaatkan untuk bercocok tanam. 2. Corak kehidupan di daerah dataran rendah. Penduduk biasanya bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kegiatan industri, dan lain-lain. 3. Corak kehidupan di daerah dataran tinggi. Penduduk di daerah ini umumnya bekerja dalam sektor pertanian, terutama perladangan. Materi kedua tentang kehidupan sosial budaya. Pengertian sosial budaya. Istilah sosial budaya merupakan bentuk gabungan istilah sosial dan budaya. Sosial dalam arti masyarakat, budaya atau kebudayaan dalam arti sebagai semua hasil karya, rasa, dan ciptaan masyarakat. Sosial budaya dalam arti luas mencakup segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, atas landasan pemikiran tersebut, maka pengertian sosial budaya Indonesia dapat dirumuskan sebagai totalitas tata nilai, tata sosial, dan tata laku manusia Indonesia yang merupakan manifestasi dari karya rasa dan cipta di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Sistem budaya. Sistem budaya merupakan sistem atau satuan yang merupakan hasil satuan kompleksitas yang diciptakan dan diselenggarakan oleh manusia dalam masyarakat dalam memenuhi dan mengembangkan hajat hidupnya dan lingkungannya yang bersifat kebendaan dan bukan kebendaan yang dilakukan manusia melalui pewarisan, pendidikan, pengajaran, dan pembiasaan yang berkelanjutan. Sistem sosial budaya di Indonesia. Indonesia dikenal luas sebagai bangsa dengan realitas sosial budaya yang begitu majemuk. Hubungan sosial budaya antar masyarakat di Indonesia merupakan produk sejarah yang panjang yang dari zaman ke zaman mengalami pengenalan dan pergaulan dengan bangsa-bangsa, agama-agama, dan kebudayaan-kebudayaan dunia. Materi yang ketiga adalah ekonomi. Apa saja hal yang berkaitan dengan ekonomi? Iya, benar. Uang, belanja, ekspor, impor, dan lain-lain. Materi yang ketiga adalah tentang ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni oikonomia, yang berarti manajemen rumah tangga. Para ahli mengemukakan pengertian ekonomi, di antaranya Adam Smith menyatakan bahwa ekonomi ialah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Menurut J.S. Mill menyatakan bahwa ekonomi adalah sains praktikal tentang pengeluaran dan penagihan atau ilmu praktis tentang produksi dan distribusi kekayaan. Menurut Hermawan Kartajaya berpendapat bahwa ekonomi adalah platform di mana sektor industri melekat di atasnya. Beberapa sistem ekonomi yang diterapkan di dunia yaitu sistem ekonomi tradisional, yaitu sistem ekonomi yang merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi terpusat atau komando, yaitu suatu sistem dengan kendali yang ketat berada di pihak pemerintah dalam menentukan kepemilikan bisnis laba dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 3. Sistem ekonomi pasar atau liberal. Sistem ekonomi pasar atau liberal dicetuskan oleh Adam Smith. Sistem ekonomi pasar merupakan kebalikan dari sistem ekonomi komando.
4. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ialah sistem ekonomi yang berusaha memadukan atau mengkombinasikan dengan mengambil kelebihan sistem ekonomi terpusat dan sistem ekonomi liberal dalam sistem ekonomi campuran pemerintah dan swasta paling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Materi yang keempat adalah politik. Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu politikos, yang berarti dari antu atau yang berkaitan dengan warga negara. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Adik-adik masih semangat kan? Selanjutnya kita akan mempelajari tentang karakteristik geografis kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di negara ASEAN. ASEAN adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan oleh negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Kamboja, Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, dan Brunei Darussalam. Sebagian besar negara ASEAN memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi. Adapun luas wilayah daratannya kurang lebih 4.817.000 km. Mayoritas negara-negara di ASEAN memiliki iklim tropis karena dilewati oleh garis khatulistiwa. Negara-negara di ASEAN. 1. Singapura. Singapura lebih mengandalkan impor sumber daya alam untuk perindustriannya, sedangkan sistem politiknya yaitu sistem republik parlementer. 2. Vietnam. Vietnam sebagian besar tidak beragama dan bahasa resminya adalah Inggris dan Perancis, sedangkan sistem perekonomiannya yaitu bentuk dan posisi Vietnam yang memanjang menjadikannya Vietnam kaya akan sumber daya laut. Vietnam unggul dalam ekspor udang, cumi, kepiting, dan lobster. Sektor pertanian didominasi dengan beras. Selain itu, ada juga tebu, singkong, jagung, ubi, dan kacang-kacangan. 3. Kamboja. Kamboja sangat dipengaruhi oleh agama Buddha Theravada, diantaranya dengan dibangunnya Angkor Wat. Sistem perekonomiannya yaitu dua komoditas utama Kamboja, yaitu beras dan karet. Selain itu, Kamboja juga memproduksi ikan, buah, sayur, dan daging. 4. Myanmar. Hitung sosial budaya Myanmar banyak menganut kepercayaan Chinese yang banyak mengandung hal mistis. Sistem ekonominya yaitu pertanian menjadi penghasilan utama rakyat Myanmar. Separuh hasil tani di Myanmar adalah beras. Myanmar juga kaya di mineral, biji besi, minyak gas alam, dan batu mulia. 5. Indonesia. Sistem budaya Indonesia yaitu tarian yang berbeda berdasarkan masing-masing aspek. Pantun dan gurindam. Sistem ekonominya yaitu Indonesia tercatat sebagai pemasok minyak mentah dan gas alam. Selain itu, Indonesia juga mengekspor utama karet, kopi, coklat, ikan, dan minyak kelapa sawit. 6. Malaysia. Sosial budaya di Malaysia ialah tarian ulek mayang dan tarian zapin. Perekonomiannya, Malaysia berubah sejak dekade 1970-an berkat ekspor bahan mentah. 7. Thailand. Sosial budaya Thailand, yakni suku terbesar di Thailand adalah suku Thai, Tionghoa, Melayu, dan Kamar. Sebagian penduduk beragama Buddha, mereka tinggal di daerah utara dan tengah. Ekonomi di Thailand itu berasal dari timah dan mangan. 8. Filipina.
Sosial budaya Filipina yaitu tinikling, tarian bambu tradisional khas Filipina, dan bahai kubo merupakan rumah tradisional Filipina. 9. Laos. Sosial budaya Laos yaitu bahasa Lao dan agama Buddha. Perekonomian Laos bergantung pada pertanian, produksi utamanya adalah beras. Selain itu, Laos juga menghasilkan ubi, tebu, jagung, tembakau, kopi, dan buah-buahan. Sedangkan politiknya menjalin kerjasama dengan Vietnam yang juga menganut sistem komunis. Kepala negara adalah seorang presiden. 10. Brunei Darussalam. Sosial budaya Brunei Darussalam didominasi oleh suku bangsa Melayu, sisanya suku bahasa Cina, Kedayan, Kadazan, dan Dayak. Perekonomian Brunei Darussalam yaitu penghasil minyak bumi dan gas alam. Politiknya adalah sistem monarki atau kerajaan. Baiklah, itu saja yang dapat kakak sampaikan tentang karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.